Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Tuliha, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Di sini saya akan mereview sebuah aplikasi belajar bahasa Inggris, yaitu belajar bahasa Inggris sehari-hari yang biasa digunakan oleh saya di sekolah tercinta saya, yaitu SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu. Langsung saja ya. Ada beberapa fitur yang terdapat di dalam aplikasi belajar bahasa Inggris sehari-hari, yaitu yang pertama ada hafalan, ya. Yang kedua ada grammar. Yang ketiga ada tenses. Yang keempat ada percakapan, ada kosakata, ujian, frase atau idiom, dan yang terakhir ada cerita. Oke, baiklah, yang pertama yaitu ada hafalan. Kita klik ya. Di dalam hafalan di sini terdiri dari 84 hafalan yang bisa kita lihat ya. Ada 20 ungkapan penting sampai hafalan 34 ya. Di sini 20 ungkapan penting, jadi adalah kosakata atau kalimat yang bisa kita sampaikan atau diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya di sini juga ada bagaimana cara memberi salam, memberi pujian, meminta maaf, meminta tunggu, meminta tenang, mendukung seseorang, memberi penghargaan, saya mengerti, mengatakan yes, sampai jumpa, memberi semangat, 15 karakter menghalang. Ini Anda untuk sukses ya. Di sini saya klik ya. Oke, ada careless, lazy ya. Dan di sini setiap hafalan atau kosakata akan ada cara pengucapannya atau pronunciation-nya. Jika kita ingin membaca yang nomor 1 careless ya, kita bisa klik tombol speaker yang akan mengeluarkan suara pronunciation-nya. Careless, lazy, conceited. ya. Jadi di sini sangat worth it sekali ya ketika anak ingin menghafalkan kosakata ya, takut salah dengan pengucapannya gitu ya. Dengan adanya aplikasi ini anak tidak usah takut salah karena sudah dilengkapi dengan fitur pronunciation. Impatient, shy, sampai hafalan 84, yaitu dengan tema di sini ya, bisa dilihat dari memuji janji, membeli obat hingga sampai memecat karyawan. Fitur yang kedua yaitu grammar. Oke. Klik. Di dalam grammar sendiri ada materi 1, materi 2, 3 sampai 27 materi. Di materi 1 ada tema pronoun, materi 2 ada artikel, materi 3 ada demonstrasi, materi 4 ada this and that, and then materi 5 ada that and those,
noun, singular and plural. Materi 7, materi 8 ada countable and uncountable. Materi 9 ada adjective. Materi 10 has and have. Materi 11 there is. Materi 12 non phrase. Sampai dengan tadi 27 ya, ada auxiliary verb ya. Dan di sini juga di materi 25 ada regular verb and irregular verb. Oke. Di sini kita lihat irregular verb. Ya, ketika ada materi, di sini akan menjelaskan pelajarannya menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ketika siswa ingin belajar sendiri di rumah, siswa tidak akan merasa kesulitan karena penjelasannya sudah dilengkapi menggunakan bahasa Indonesia. Di sini irregular, kosakata tidak beraturan, juga sudah dilengkapi dari alfabet A sampai Z. Ya. Terus ada verb 1, verb 2, verb 3. Oke. Selanjutnya di irregular verb ya. Tadi irregular, sekarang di regular verb juga sudah dilengkapi ya, verb 1, verb 2 ya sampai verb 3. Dan setiap materi ya, ini adalah materi dasar untuk penguasaan bahasa Inggris ya. Jadi siswa wajib tahu. Kita klik ya, untuk pronoun sangat lengkap sekali, dari personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun sampai relative pronoun. Dan jika sudah mempelajari ini ya, untuk mengetahui sejauh mana siswa paham atau tidak, kita tinggal mengklik ujian yang ada di tombol kanan bawah ini ya. Oke, kita klik ya. Di sini dalam soal ujian ada biasanya disajikan 10 soal. Ketika jawabannya betul, biasanya terdapat warna hijau muncul di jawaban alfabet. Ketika jawabannya salah, akan muncul warna merah. Ayo kita coba kerjakan nomor 1. She has a book that is bla bla bla. Oke, it is possessive pronoun, so we can use it because she so using her. Oke. Ya. Jadi ketika betul akan muncul suara tren. Dan di sini ada father gives Budi a new bicycle. It is bla bla bla. Nah, ini tepatnya karena father berarti it's his bicycle. Oke. Jadi ada 10 soal untuk memperdalam sejauh mana pemahaman anak setelah mempelajari materi di setiap fitur. Ini sangat lengkap sekali ya, interjection, to be, was, were, determiner. Sangat lengkap, dan juga ada verb. Oke, baiklah, untuk fitur yang selanjutnya yaitu ada tenses. Di tenses kita klik langsung saja. Jadi ada 27 materi ya. Yang pertama ada simple present, pastinya tenses ada 16 tenses di dalamnya. Ya. Setelah itu ada di 17, materi 17 ya. Ada passive voice, question take, 3D comparison, direct, indirect ya. Ini beberapa materi yang biasa keluar di TOEFL ya. Ada preferences, exclamatory, conditional sentences, each and every, relative pronoun,
because versus because of, another, other, and others. Oke, coba kita membuka satu saja materi mengenai passive voice. Oke, di sini disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia agar siswa lebih mudah memahami materi dan banyak contoh, praktek contoh soal. Oke, di sini ada contoh Fajri cleans the park every weeks ya, dan disertai dengan artinya di bawahnya. Dan ketika diubah menjadi passive voice, the park is cleaned by Fajri every weeks. Di sini ada rumus ya. Oke, simple past, passive voice ya, ketika dipraktikkan dari beberapa tenses sampai future continuous. Seperti biasa ketika siswa sudah mempelajari ya, untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi, boleh kita klik ujian yang ada di pojok kanan bawah. Oke. C yang selanjutnya yaitu ada percakapan. Oke, langsung saja kita klik ya. Di sini setiap menu akan dikelompokkan berdasarkan tema ya. Di sini yang pertama ada where are you from ya, sampai di bawah ya ada temanya percakapan mengenai mail ya. Coba kita buka salah satunya saja. Yang nomor 2, do you speak English? Kita klik. Jadi ini adalah percakapan, temanya apakah Anda berbicara bahasa Inggris? Dan di sini dilengkapi dengan translation-nya di bawah. Sangat luar biasa ya untuk melatih anak berdialog dengan teman sebangkunya atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Seperti itu dengan berbagai tema. Jadi ketika anak sudah mengetahui beberapa kosakata dari hafalan atau dari kosakata verb yang tadi sudah dikelompokkan, jadi anak coba kita praktek untuk mempraktekkannya dalam bentuk dialog. Ya, anak bisa membuat sendiri atau mungkin bisa nih memilih materi yang ada di sini ya, sudah disesuaikan dengan tema yang sedang dibutuhkan. Seperti itu. Di sini ada juga mengenai vacation. Do you have any children? I lost my wallet gitu ya. Jadi ini tema ini bisa digunakan ketika memang si anak itu belum bisa membuat dialog ya. Jadi untuk cara cepat ambil saja salah satu pilihan tema yang ada di sini gitu ya. I want to shopping misal gitu ya. Jadi akan mempercepat anak ya untuk langsung praktek dialog atau conversation dengan teman sebangkunya. Atau mungkin kelima yaitu ada kosakata. Oke, kita klik saja di sini. Sangat menarik sekali di dalam menu kosakata. Banyak sekali tema ya, dari pronoun sampai police ya. Di sini luar biasa komplit sekali, semuanya dibahas ya. Jadi family, personality, country, nationality, body shape, housekeeping, furniture, home section, cooking ware, about eating, about class, number operation, school major, about office, and etc. We can see here, it's really so complete ya. Oke, we can check one of this menu ya. Coba kita klik part of body. Oke, di dalam part of body ya akan dibahas tuntas ya, dari rambut sampai ujung kaki ya, tumit. Oke, dan seperti biasa ketika siswa ingin menghafalkan ya di rumah dan lupa pronunciation-nya, kita tinggal klik saja ya simbol speaker yang ada di samping kanan hair, ya. Lanjut, head, head,
Ahead. Jadi sangat praktis sekali dan sangat membantu sekali untuk siswa menghafalkan kosakata. Dan ini sudah dikelompokkan ya. Jadi ini akan mempermudah siswa untuk mengingat ya. Misalkan, oh iya, saya mau mengingat kosakata mengenai waktu. Tinggal klik saja ya. Di situ bisa dilihat ya. Oke. Luar biasa sekali. Oke guys, yang selanjutnya yaitu ada ujian. Di menu ujian ini ya, klik ya. Di sini lebih komplit ya, ada 20 nomor ya. Jadi ini acak dari beberapa materi yang sudah dipelajari di tensis, oke, atau di grammar seperti itu. Oke, sebagai latihan ya, grammar dan tensis, dan ini sangat berguna sekali untuk untuk dipraktekkan ya. Karena apa? Ketika kita siswa akan mengikuti tes perguruan tinggi ya, biasanya ya yang keluar juga banyak grammar dan tensis. Makanya banyak-banyak latihan dan bisa latihan di sini ya. Di sini sampai 15 ujian. Oke, dan setiap menu terdapat 20 butir soal multiple choices. Oke, kita lanjut saja. Oke, video yang selanjutnya yaitu tentang frase and idiom. Langsung saja kita klik. Ya, di sini ada 10 frase. Ya, dan ada 8 idiom yang sudah dikelompokkan berdasarkan menu-menu ya. Dan ini sudah kita tahu bahwa frase itu ya kita harus menghafalkan kayak gitu ya. Kita tidak bisa mengartikan satu persatu seperti di idiom ya. Kita mau nggak mau harus menghafalkan ya, karena idiom adalah serangkaian kata yang tidak bisa diartikan secara harfiah, namun mewakili ekspresi tertentu yang tersedia di dalamnya. Berikut adalah daftar idiom yang wajib kamu ketahui ya. Jadi mau nggak mau harus dihafalkan, karena kalau kita hanya mengartikan per kalimat, di sini artinya berbeda. Coba di sini yang nomor 1 ada a hot potato. Jadi kita tidak bisa mengartikan bahwa ada sebuah kentang panas, tidak, tapi ternyata ini memiliki arti tersendiri, yaitu artinya pembicaraan mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan. A hot potato. Jadi idiom itu sangat penting sekali ya untuk siswa ya. Siswa bisa menggunakan idiom ini untuk percakapan sehari-hari maupun mungkin ya untuk membuat status kayak gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya kita mengetahui kosakata saja, kita juga harus mengetahui idiom ya, seperti itu ya. Banyak sekali yang harus dipelajari, dan ini mau nggak mau harus dibaca, dipahami ataupun dihafalkan seperti itu. Dan di sini ada 8 idiom ya. Dan di sini kita bisa melihat frase. Yang pertama, frase juga ini sangat luar biasa sekali, penting, membantu ketika siswa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, karena ini adalah kosakata yang biasa disampaikan atau digunakan untuk percakapan sehari-hari. Seperti yang nomor 1, save electricity ya, hemat listrik. 2, save energy, hemat energi gitu ya. Kata-kata ini sering sekali digunakan segitu dalam komunikasi atau mungkin dalam media sosial kayak gitu. Cerita atau short story. Langsung kita klik saja. Di sini ada 8 short story ya.
seperti yang kita tahu bahwa siswa ya biasanya melakukan yang namanya storytelling gitu ya. Jadi teks di sini bisa membantu siswa untuk praktek storytelling. Yang pertama kita bisa klik pada serigala yang kelaparan. Jadi di dalam story di sini ya short story ya juga disertai dengan translation di bawahnya seperti itu ya. Ini menu yang pertama yaitu tentang Hungry Wolf ya. Yang kedua ada tikus kota dan tikus pedesaan, atau in Englishnya ada a town mouse and a country mouse ya. Yang selanjutnya ada gajah dan teman-temannya, or elephant and friends ya. Oke, and then ada siput emas or gold snail ya. Dan di sini juga ada angsa dengan telur emas ya. Short story mengenai the ghost with the golden eggs. And then semut dan merpati, the ant and the dove. Okay, you can see. And then the next ada putri mawar. Oke, dan burung emas, Princess Rose and the golden bird. You can see ya, di sini ada cerita ya, dilengkapi dengan terjemahannya. Di sini cerita yang terakhir yang sangat familiar gitu ya, cerita khas Indonesia otomatis ya, automatically cerita Malin Kundang. Dan klik ya. Oke, until the last ya. Jadi di sini siswa bisa mempraktekkan untuk melakukan kegiatan storytelling dengan mengambil cerita yang ada di aplikasi belajar bahasa Inggris sehari-hari. Tentunya yang sudah kita pahami bahwa storytelling merupakan satu mata lomba yang biasa dilombakan di English competition seperti itu. Jadi ini bisa sangat membantu siswa sebagai referensi bahan bacaan untuk mengikuti lomba storytelling. Oke, sangat worth it banget ya untuk dipelajari oleh siswa ya, karena yang pertama ini bisa digunakan secara offline. Oke, jadi ketika siswa tidak memiliki kuota, kalau sudah mendownload satu kali ya, siswa bisa tetap membukanya seperti itu. Jadi ketika di rumah tidak ada wifi atau tidak ada kuota, siswa masih bisa belajar ya tanpa memikirkan internet seperti itu. Dan yang paling worth it tadi yang kedua yaitu dilengkapi dengan cara pronunciation, pengucapannya, pelafalannya. Jadi ketika siswa ingin menghafalkan dan lupa cara menghafalnya, tinggal diklik saja icon speaker seperti itu. Dan selain itu materinya sangat lengkap sekali dan setiap menunya sudah sangat lengkap. Dan ini ketika saya klik seperti ini ada kekurangannya, yaitu memang akan ada iklan. Tapi iklan ini sebetulnya bisa tidak muncul ketika kita membuka aplikasi belajar bahasa Inggris ya, tanpa menggunakan kuota internet atau kita offline kan seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa ini adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang sangat recommended untuk kita pelajari karena dengan menu-menunya yang sangat lengkap ya, dan bisa digunakan secara offline. Selain itu ini sangat mudah untuk diakses atau di-download karena tidak membutuhkan
memori yang besar seperti itu. Dan sekali lagi yang perlu saya ingatkan lagi, ketika siswa ya untuk mengetahui sejauh mana memahami materi dengan mengerjakan ujian, ini yang sangat menarik bahwa akan ada skor di akhirnya. Misalkan ya, ini saya akan mengerjakan ya. Oke, ini langsung saja, ini saya asal ya, Sinta based a computer, Sinta is begitu. Jika kita kerjakan sampai 10 nomor ya, udah durasi waktunya ini ya, di terakhir ketika anak selesai mengerjakan ya, ini nomor 10 ya, I have a cat bla 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 where color is black and white, it look like cow ya. Ini 10 nomor ya untuk setiap menu ya. I have a cat, oke, it's fur gitu ya, oke. Dan di terakhir ada muncul skor, oke. Jika jumlah soal 10, jika jawabannya benar ya, karena ini benernya 3, otomatis mendapat nilai 30. Jika anak menjawabnya betul semua ya, otomatis akan mendapat nilai 100. Jadi ada skor seperti itu. Oke, baiklah, demikianlah review mengenai aplikasi belajar bahasa Inggris sehari-hari ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semuanya bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak sulit ya. Oke, banyak sekali media yang bisa membantu untuk kita memahami belajar bahasa Inggris lebih mendalam ya. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi belajar. Sangat mudah, singkat, dan efisien. Terima kasih.